Pada bab ini, kita akan membahas salah satu komponen paling inti dalam pembelajaran kimia, yaitu pemahaman konseptual. Bab ini berjudul Pemahaman Konseptual dalam Pembelajaran Kimia, dan menjadi bagian dari rangkaian Core Components of Chemistry Learning. Kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan kunci yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendasar. Apakah jawaban yang benar selalu mencerminkan pemahaman yang sesungguhnya? Banyak dari kita, baik sebagai guru, dosen, maupun pembelajar, pernah merasa puas ketika siswa menjawab soal dengan benar. Nilai bagus, rata-rata kelas tinggi, dan hampir semua terlihat memahami. Namun, sepanjang bab ini, kita akan menguji asumsi tersebut. Kita akan melihat bahwa jawaban benar bisa saja muncul dari pemahaman yang keliru, atau bahkan dari tidak adanya pemahaman sama sekali. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan mengeksplorasi apa itu pemahaman konseptual, bagaimana membedakannya dari hafalan atau prosedur, serta mengapa hal ini sangat menentukan kualitas pembelajaran kimia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat alur atau agenda dari bab ini. Kita akan memulai dengan sebuah vignette pembuka, yaitu kisah tentang seorang siswa bernama Aisyah. Kisah ini akan mengajak kita melakukan refleksi kritis tentang apa yang sebenarnya kita nilai dalam pembelajaran kimia. Selanjutnya, kita akan membahas hakikat pemahaman konseptual. Apa definisinya, apa ciri-cirinya, dan bagaimana membedakannya dari pengetahuan prosedural. Setelah itu, kita akan mengupas masalah klasik dalam pembelajaran sains, yaitu fenomena, jawaban benar, tetapi alasannya salah. Di sini kita akan membahas kefasihan verbal, pattern matching, dan dampaknya terhadap belajar jangka panjang. Kita kemudian akan melihat konsep-konsep inti dalam kimia, yang berfungsi sebagai kerangka pengorganisasi besar pengetahuan kimia. Bab ini juga membahas bagaimana membangun kerangka konseptual yang koheren, baik secara vertikal lintas jenjang pendidikan, maupun secara horizontal antar topik dalam satu mata pelajaran. Di bagian akhir, kita akan membahas big ideas, threshold concepts, penalaran dan transfer, serta bagaimana cara mengakses pemahaman konseptual yang sesungguhnya. Dengan struktur ini, tujuan kita bukan hanya memahami isi bab, tetapi juga mengubah cara kita memandang pembelajaran dan asesmen kimia. Mari kita mulai dengan kisah Aisyah. Dalam sebuah tes kimia, Aisyah menjawab pertanyaan berikut. Mengapa natrium klorida, atau NaCl, mudah larut dalam air? Jawaban Aisyah terdengar sangat meyakinkan. Ia mengatakan bahwa air bersifat polar, NaCl adalah senyawa ionik, dan berdasarkan aturan, like dissolves like, pelarut polar dapat melarutkan zat polar dan ionik. Jawaban ini lengkap, rapi, dan benar secara verbal. Tidak heran, ia memperoleh nilai sempurna, 6 dari 6. Namun, masalah baru muncul ketika Aisyah diminta melakukan tugas lanjutan, menggambarkan apa yang terjadi pada tingkat molekuler ketika NaCl larut dalam air. Dalam gambarnya, Aisyah menggambar NaCl sebagai satu molekul utuh, Na dan Cl tetap menempel, mengapung di antara molekul-molekul air. Tidak ada ion Na dan Cl. Tidak ada interaksi ion dipol. Tidak ada kisi ionik yang terpisah. Dengan kata lain, Aisyah menghafal aturan, tetapi tidak memiliki model konseptual tentang apa yang sebenarnya terjadi. Inilah inti masalah yang akan kita bahas. Aisyah memiliki jawaban yang benar. Namun, ia tidak memahami kimianya. Kisah Aisyah mengajak kita berhenti sejenak untuk merefleksikan praktik pembelajaran kita sendiri. Pertanyaan pertama. Apakah Aisyah benar-benar memahami mengapa NaCl larut dalam air? Bukti apa yang mendukung jawaban kita? Nilai tes, atau gambar molekulernya? Pertanyaan kedua. Apa perbedaan antara mengetahui sebuah aturan dan memahami fenomena yang dijelaskan oleh aturan tersebut? Mengucapkan, like dissolves like, jelas berbeda dengan memahami interaksi ion dipol dan energi hidrasi. Pertanyaan ketiga. Bagaimana desain asesmen Pak Hakim memungkinkan miskonsepsi Aisyah tidak terdeteksi?
Apakah soal tersebut hanya menguji hasil akhir, bukan cara berpikir? Pertanyaan keempat. Apa yang mungkin terjadi selama proses pengajaran sehingga hasil ini muncul? Apakah pembelajaran terlalu fokus pada definisi dan kata kunci? Dan terakhir, apa hubungan antara kefasihan verbal dalam kimia dan pemahaman konseptual yang sejati? Refleksi-refleksi ini akan menjadi fondasi untuk seluruh diskusi di bab ini. Pada bagian ini, kita sampai pada gagasan kunci pertama. Pemahaman bukanlah sesuatu yang bersifat hitam putih. Seseorang tidak sekadar paham atau tidak paham. Pemahaman berada pada sebuah spektrum, dari yang sangat dangkal hingga sangat mendalam. Di ujung paling dangkal, ada pengenalan permukaan, mengenali istilah atau rumus. Di tengah, ada kompetensi prosedural, mampu menghitung, menyeimbangkan reaksi, atau mengikuti langkah algoritmik. Dan di ujung terdalam, terdapat pemahaman konseptual sejati. Pemahaman konseptual yang mendalam memiliki beberapa ciri penting. Pertama, siswa memiliki model mental yang koheren, gambaran internal tentang bagaimana suatu fenomena bekerja, yang konsisten dan dapat digunakan untuk berpikir. Kedua, siswa mampu menggunakan berbagai representasi, menghubungkan apa yang tampak secara makroskopik, apa yang terjadi di tingkat partikel, dan bagaimana hal itu dituliskan secara simbolik. Ketiga, pemahaman sejati memiliki daya eksplanatif, siswa dapat menjelaskan situasi baru, bukan hanya contoh yang pernah dilihat. Keempat, ada kapasitas prediktif, siswa dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika kondisi berubah. Dan kelima, siswa menyadari batas pengetahuannya. Mereka tahu kapan suatu aturan berlaku, dan kapan tidak. 5 ciri inilah yang akan menjadi tolok ukur kita dalam menilai apakah pembelajaran kimia benar-benar menghasilkan pemahaman, atau sekadar penampilan pemahaman. Pada bagian ini, kita membedakan dua bentuk kompetensi yang seringkali tercampur dalam pembelajaran kimia, pengetahuan prosedural dan pemahaman konseptual. Pengetahuan prosedural berarti mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana cara menghitung pH larutan buffer, bagaimana menyeimbangkan persamaan reaksi, atau bagaimana mengikuti langkah-langkah praktikum di laboratorium. Siswa dengan pengetahuan prosedural yang baik dapat mengerjakan soal dengan benar, selama soalnya memiliki format yang familiar. Namun, pemahaman konseptual berada di tingkat yang berbeda. Pemahaman konseptual berarti mengetahui mengapa prosedur tersebut bekerja. Contohnya, bukan hanya bisa menghitung pH buffer, tetapi memahami apa yang terjadi di tingkat molekuler ketika sedikit asam ditambahkan ke dalam larutan buffer, dan mengapa perubahan pH bisa tertahan. Penting untuk ditekankan bahwa pembelajaran kimia modern tidak mempertentangkan prosedur dan konsep. Konsensus saat ini menyatakan bahwa keduanya saling mendukung, asalkan dikembangkan secara terpadu. Masalah muncul bukan karena kita mengajarkan prosedur, tetapi karena prosedur diajarkan tanpa makna konseptual. Tujuan kita bukan membuat siswa memilih antara menghitung atau memahami, melainkan memastikan bahwa setiap perhitungan memiliki dasar konsep yang jelas. Sekarang kita masuk ke masalah inti yang ditunjukkan oleh kisah Aisyah. Jawaban benar untuk alasan yang salah. Masalah pertama adalah apa yang disebut kefasihan verbal permukaan. Siswa belajar menggunakan bahasa kimia, istilah seperti polar, ionik, atau kesetimbangan secara fasih, tetapi tanpa model pemahaman di baliknya. Pengetahuan semacam ini disebut inert knowledge, pengetahuan yang tampak hidup di ujian, tetapi mati ketika dibutuhkan dalam konteks baru. Masalah kedua adalah pattern matching, atau mencocokkan pola soal. Banyak soal kimia memiliki format yang sangat khas. Siswa belajar mengenali format tersebut dan mengaitkannya dengan jawaban tertentu, tanpa pernah benar-benar memikirkan proses kimia yang terjadi. Akibatnya, asesmen seringkali tidak mengukur pemahaman kimia, melainkan keakraban siswa dengan bentuk soal. Dampak jangka panjang dari kondisi ini sangat serius. Miskonsepsi tersembunyi terus menumpuk,
Guru menerima sinyal palsu bahwa pengajaran sudah efektif, kemampuan transfer gagal, dan banyak siswa mengalami keterkejutan saat belajar kimia di tingkat yang lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa kita perlu menggeser fokus dari sekadar jawaban akhir menuju cara berpikir yang menghasilkan jawaban tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, tetapi sering luput disadari. Kimia bukanlah kumpulan topik terpisah, melainkan sebuah disiplin yang diorganisasi oleh sejumlah konsep inti atau organizing frameworks. Tanpa kerangka ini, siswa akan melihat kimia sebagai daftar bab, struktur atom, ikatan kimia, stakiometri, termokimia, kesetimbangan, dan seterusnya, masing-masing tampak berdiri sendiri. Dengan kerangka konseptual, bab-bab tersebut terhubung dan bermakna. Para peneliti pendidikan kimia sepakat bahwa ada 4 kerangka konseptual utama yang menopang hampir seluruh isi kimia. Mari kita bahas satu persatu, dengan makna konseptualnya. Kerangka pertama adalah materi dan sifatnya. Pada inti konsep ini terdapat gagasan bahwa semua materi tersusun atas partikel, atom, molekul, atau ion, yang selalu berada dalam keadaan bergerak. Sifat suatu zat, seperti kelarutan, titik didih, atau kekerasan, tidak muncul secara kebetulan. Sifat-sifat tersebut adalah konsekuensi langsung dari jenis partikel penyusunnya, bagaimana partikel-partikel itu tersusun, dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Contohnya, natrium klorida bukan sekadar zat yang asin dan mudah larut. Secara konseptual, NaCl adalah kisi kristal ionik yang tersusun dari ion Na dan Cl yang saling tarik-menarik secara elektrostatik. Tanpa pemahaman ini, pembahasan kelarutan, elektrolit, atau reaksi ionik menjadi sekadar hafalan. Kerangka kedua adalah energi dan transformasinya. Hampir semua fenomena kimia hanya dapat dipahami dengan benar jika kita bertanya, kemana energi mengalir, dan dalam bentuk apa? Dalam setiap reaksi kimia, atom tidak diciptakan atau dimusnahkan, mereka hanya disusun ulang. Penyusunan ulang ini selalu melibatkan perubahan energi. Memutus ikatan membutuhkan energi, membentuk ikatan melepaskan energi. Apakah suatu reaksi terjadi secara spontan? Tidak ditentukan oleh reaksi itu suka atau tidak, tetapi oleh perbandingan energi sebelum dan sesudah reaksi, serta oleh perubahan entropinya. Kerangka energi inilah yang menghubungkan termokimia, termodinamika, kesetimbangan, kinetika, hingga elektrokimia menjadi satu kesatuan logis. Tanpa kerangka ini, topik-topik tersebut akan tampak seperti materi yang tidak saling berkaitan. Kerangka ketiga adalah hubungan antara struktur dan sifat, yang bisa dikatakan sebagai ciri khas cara berpikir kimia. Kimia menjelaskan mengapa suatu zat memiliki sifat tertentu berdasarkan struktur partikulatnya. Susunan atom dalam ruang 3 dimensi menentukan distribusi densitas elektron, polaritas molekul, jenis gaya antar molekul yang dapat terbentuk. Dari tingkat inilah muncul sifat makroskopik seperti titik didih, viskositas, kelarutan, dan reaktivitas kimia. Contoh klasiknya adalah air. Titik didih air yang tinggi bukan kebetulan, dan bukan semata-mata karena masanya. Ia merupakan konsekuensi dari struktur molekul HO yang bengkok, distribusi muatan yang tidak simetris, dan terbentuknya jaringan ikatan hidrogen. Kerangka ini memungkinkan siswa memahami bahwa mengubah struktur berarti mengubah sifat, sebuah gagasan sentral dalam kimia modern, kimia material, dan biokimia. Kerangka keempat adalah perubahan dan transformasi kimia. Reaksi kimia sering disalahpahami sebagai zat berubah menjadi zat lain. Secara konseptual, reaksi kimia adalah penyusunan ulang atom, dengan jumlah atom yang tetap, tetapi dengan pengaturan yang berbeda. Dalam kerangka ini, siswa perlu memahami bahwa kesetimbangan bukan keadaan diam, tetapi dinamis, reaksi maju dan balik terjadi secara simultan, laju reaksi bergantung pada tumbukan partikel, bukan sekadar cepat atau lambat secara alami. Konsep energi bebas Gibbs, energi aktivasi, dan faktor-faktor laju reaksi semuanya berada dalam kerangka perubahan kimia ini.
Tanpa pemahaman kerangka ini, prinsip Le Chatelier sering direduksi menjadi aturan hafalan yang mudah disalahgunakan. Keempat kerangka ini, materi, energi, struktur sifat, dan perubahan kimia. Bukan bab tambahan, melainkan fondasi berpikir kimia. Pemahaman konseptual yang sejati muncul ketika siswa dapat menafsirkan fenomena kimia melalui kerangka-kerangka ini, dan menggunakan kerangka tersebut untuk menjelaskan, memprediksi, dan mentransfer pengetahuan ke konteks baru. Tanpa kerangka ini, pembelajaran kimia mudah berubah menjadi latihan prosedural. Dengan kerangka ini, kimia menjadi cara berpikir tentang dunia materi. Setelah kita memahami 4 kerangka konseptual utama dalam kimia, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kerangka-kerangka ini benar-benar dibangun dalam pikiran siswa? Pemahaman konseptual tidak muncul hanya karena siswa mendengar penjelasan yang benar. Ia terbentuk ketika konsep-konsep terhubung secara koheren, bukan berdiri sendiri sebagai potongan informasi terpisah. Dalam pembelajaran kimia, ada 2 jenis integrasi yang sangat penting untuk membangun koherensi ini. Integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal berarti membangun pemahaman konseptual secara bertahap dari satu jenjang pendidikan ke jenjang berikutnya. Konsep kimia tidak dipelajari sekali lalu selesai. Ia diperkenalkan secara sederhana, kemudian diperdalam, diperhalus, dan diperkaya seiring waktu. Contohnya, konsep atom. Di jenjang awal, atom mungkin diperkenalkan sebagai partikel kecil penyusun materi. Di jenjang berikutnya, atom dibahas dengan struktur inti dan elektron. Di tingkat universitas, atom dipahami melalui model mekanika kuantum. Semua tahapan ini sah dan perlu, selama konsisten secara konseptual. Masalah muncul ketika kita melakukan penyederhanaan yang tidak akurat, bukan sekadar sederhana. Inilah yang disebut simplification debt. Hutang konseptual yang harus dibayar di kemudian hari dalam bentuk miskonsepsi yang sulit diubah. Oleh karena itu, guru perlu memahami bukan hanya apa yang diajarkan saat ini, tetapi juga apa yang sudah dipelajari siswa sebelumnya, dan ke mana konsep ini akan dibawa di masa depan. Selain lintas jenjang, pemahaman juga harus dibangun lintas topik dalam satu mata pelajaran. Inilah yang disebut integrasi horizontal. Dalam praktik di kelas, topik kimia sering diajarkan sebagai unit terpisah. Struktur atom, ikatan, gaya antar molekul, sifat fisika, termokimia, dan seterusnya. Jika hubungan antar topik ini tidak dibuat eksplisit, siswa akan menyimpannya dalam laci-laci yang terpisah. Padahal, banyak konsep kimia membentuk rantai konseptual yang sangat kuat. Misalnya, struktur elektronik memengaruhi elektronegativitas. Elektronegativitas memengaruhi polaritas ikatan. Polaritas ikatan memengaruhi polaritas molekul. Polaritas molekul memengaruhi gaya antar molekul. Dan gaya antar molekul menentukan sifat fisika. Ketika rantai ini terlihat jelas, siswa mulai memahami mengapa topik-topik kimia saling bergantung. Inilah ciri utama kerangka konseptual yang koheren. Pemahaman kimia yang mendalam tidak terjadi karena banyaknya materi yang diajarkan, tetapi karena keterhubungan makna antar konsep yang dibangun secara sadar. Integrasi vertikal menjaga konsistensi pemahaman sepanjang waktu. Integrasi horizontal menjaga koherensi pemahaman dalam satu konteks belajar. Tanpa keduanya, pengetahuan kimia mudah terpecah, rapuh, dan sulit ditransfer. Selanjutnya, kita akan membahas 2 istilah penting yang sering muncul dalam diskusi pendidikan sains. Big Ideas dan Threshold Concepts. Keduanya sama-sama penting, tetapi memiliki fungsi yang berbeda dalam pembelajaran kimia. Big Ideas adalah prinsip konseptual luas yang memberi struktur pada seluruh disiplin kimia. Big Ideas membantu siswa menjawab pertanyaan, apa sih pola besar di balik semua topik ini? Contohnya, gagasan bahwa sifat zat ditentukan oleh struktur partikelnya.
atau bahwa semua proses kimia melibatkan transformasi energi. Big Ideas membuat kimia terasa masuk akal secara internal, bukan sekadar kumpulan fakta. Namun, memahami Big Ideas saja belum cukup. Banyak siswa bisa mengulang Big Ideas secara verbal tanpa benar-benar mengubah cara berpikirnya. Disinilah peran threshold concepts menjadi sangat penting. Threshold concept adalah konsep yang sulit dipahami, sering disalahpahami, tetapi ketika akhirnya dipahami dengan benar, mengubah cara siswa melihat seluruh bidang kimia secara permanen. Ia seperti pintu konseptual. Selama siswa belum melewatinya, pembelajaran terasa membingungkan dan terfragmentasi. Setelah melewatinya, banyak hal yang sebelumnya tampak sulit menjadi masuk akal. Salah satu contoh paling klasik adalah mol sebagai satuan penghitung. Banyak siswa menganggap mol hanya sebagai angka besar yang harus dihafal. Padahal, secara konseptual, mol adalah jembatan antara dunia atom dan dunia makroskopik. Tanpa memahami ini, stakiometri hanyalah algoritma. Dengan memahaminya, stakiometri menjadi ekspresi kuantitatif konservasi atom. Threshold konsep kedua adalah kesetimbangan kimia sebagai keadaan dinamis. Selama siswa menganggap kesetimbangan sebagai kondisi diam, prinsip Le Chatelier akan selalu digunakan secara mekanis dan sering keliru. Ketika siswa memahami bahwa reaksi maju dan balik terjadi terus-menerus, banyak topik, asam basa, kelarutan, elektrokimia, menjadi saling terhubung. Contoh ketiga adalah densitas elektron dalam ikatan kimia. Peralihan dari model, berbagi elektron, menuju pemahaman tarikan elektrostatik sangat menentukan pemahaman tentang polaritas, geometri molekul, dan reaktivitas. Dan yang keempat adalah entropi sebagai ukuran penyebaran energi dan materi. Bukan sekadar ketidakteraturan. Tanpa pemahaman ini, hukum kedua termodinamika akan selalu terasa mistis dan abstrak. Threshold concepts tidak bisa dipercepat dengan hafalan. Mereka membutuhkan waktu, konflik kognitif, dan pengalaman belajar yang dirancang dengan cermat. Namun, keberhasilan membantu siswa melewati threshold concepts adalah salah satu kontribusi terbesar yang bisa diberikan oleh seorang pendidik kimia. Karena begitu siswa melewati ambang tersebut, cara mereka memahami kimia tidak akan pernah sama lagi. Selanjutnya, kita masuk ke inti dari pemahaman konseptual, yaitu bagaimana pemahaman itu bekerja dalam pikiran, bukan hanya apa isinya. Pemahaman konseptual dalam kimia selalu diekspresikan melalui penalaran dan eksplanasi. Jika siswa tidak mampu bernalar dan menjelaskan, maka pemahaman tersebut, jika ada, belum berfungsi. Kimia adalah ilmu yang bersifat kausal. Artinya, setiap fenomena kimia diasumsikan memiliki penyebab dan mekanisme yang dapat dijelaskan. Contoh sederhana. Kita tidak puas hanya mengatakan, titik didih air tinggi. Pertanyaan kimia yang sejati adalah, mengapa titik didih air tinggi? Jawabannya terletak pada jaringan ikatan hidrogen yang harus diputus sebelum molekul air dapat masuk fase gas. Selain penalaran kausal, kimia juga menuntut penalaran kuantitatif yang bermakna. Ini bukan sekadar kemampuan menghitung, tetapi kemampuan memahami apa arti angka dalam sistem kimia. Misalnya, ketika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi. Siswa perlu memahami apa implikasi molekuler dari hubungan tersebut, bukan hanya menuliskan persamaan laju. Penalaran kimia juga sangat bergantung pada model. Karena kita tidak dapat melihat atom dan molekul secara langsung, kita menggunakan model. Model partikel, diagram energi, teori tumbukan, model orbital. Pemahaman konseptual tercermin ketika siswa menggunakan model-model ini untuk berpikir. Bukan hanya menghafalnya. Semua bentuk penalaran ini terlihat paling jelas dalam eksplanasi yang dibuat siswa. Eksplanasi tingkat rendah hanya bersifat deskriptif, menyatakan apa yang terjadi. Eksplanasi tingkat menengah menggunakan aturan,
seperti like dissolves like. Ini sudah lebih baik, tetapi masih belum menjelaskan mengapa aturan itu berlaku. Target pembelajaran kimia yang sebenarnya adalah eksplanasi mekanistik. Eksplanasi mekanistik menjawab pertanyaan dengan merujuk pada partikel apa yang terlibat, interaksi apa yang terjadi, dan bagaimana urutan sebab akibatnya. Dalam konteks NaCl, ini berarti menjelaskan pelepasan ion dari kisi, orientasi molekul air, dan keseimbangan energi. Inilah bentuk ekspansi yang benar-benar menunjukkan bahwa siswa berpikir sebagai kimiawan. Jika kita ingin menguji apakah pemahaman konseptual benar-benar terbentuk, maka tidak ada kriteria yang lebih kuat daripada transfer. Transfer berarti kemampuan mengaplikasikan pemahaman pada situasi baru yang belum pernah dipelajari secara eksplisit. Dalam pendidikan kimia, transfer biasanya dibedakan menjadi dua tingkat. Yang pertama adalah transfer dekat, atau near transfer. Hal ini terjadi ketika siswa menggunakan pengetahuan lama pada soal yang strukturnya hampir sama. Contohnya, mengerjakan soal stakiometri dengan angka berbeda, tetapi format identik. Transfer dekat penting, tetapi belum menjadi bukti pemahaman mendalam. Yang jauh lebih penting, dan jauh lebih sulit, adalah transfer jauh, atau far transfer. Transfer jauh terjadi ketika siswa mengenali prinsip kimia yang sama dalam konteks yang secara permukaan sangat berbeda. Misalnya, menggunakan pemahaman kesetimbangan kimia. Untuk menjelaskan sistem biologis seperti ikatan oksigen dengan hemoglobin. Transfer semacam ini hanya mungkin jika siswa memahami konsep pada tingkat struktur dalam. Bukan sebagai kumpulan aturan konteks spesifik. Penelitian pembelajaran menunjukkan bahwa transfer tidak muncul secara otomatis. Ia membutuhkan kondisi instruksional tertentu. Latihan dalam berbagai konteks, perhatian eksplisit pada prinsip dasar, penggunaan kasus pembanding, dan waktu untuk membangun pemahaman yang stabil. Dengan kata lain, jika siswa gagal mentransfer, itu bukan semata-mata kelemahan siswa, tetapi indikasi bahwa pembelajaran sebelumnya belum cukup konseptual. Setelah membahas pemahaman dan transfer, pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah, bagaimana kita mengetahui apakah pemahaman konseptual benar-benar terjadi? Jawabannya terletak pada asesmen, dan sayangnya, disinilah sering terjadi kegagalan. Asesmen kimia tradisional sangat dominan pada soal algoritmik dan perhitungan. Soal-soal ini penting, tetapi tidak mampu membedakan apakah jawaban benar dihasilkan oleh pemahaman atau oleh hafalan prosedur. Oleh karena itu, asesmen konseptual memerlukan pendekatan yang berbeda. Salah satu pendekatan adalah inventory konsep, yang dirancang khusus untuk mendeteksi miskonsepsi umum, bukan sekadar kesalahan hitung. Pendekatan lain adalah soal bertingkat, 2 tier atau 3 tier, yang memisahkan jawaban dari alasan, dan bahkan dari tingkat keyakinan siswa. Asesmen yang sangat kuat adalah tugas representasi. Seperti meminta siswa menggambar dan menjelaskan apa yang terjadi di tingkat partikel. Gambar seringkali mengungkap miskonsepsi yang sama sekali tidak terlihat dalam jawaban verbal yang rapi. Metode lain adalah predict, observe, explain, yang memaksa siswa menguji model mental mereka terhadap realitas. Dan bentuk asesmen paling menantang adalah soal transfer, yang menyajikan kimia dalam konteks yang asing tetapi secara konseptual relevan. Yang paling penting untuk disadari adalah bahwa asesmen konseptual paling bernilai ketika digunakan secara formatif. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk memandu pengajaran. Asesmen semacam ini memberi guru informasi yang jujur tentang di mana pemahaman siswa kuat, dan di mana masih rapuh. Berikutnya kita membahas salah satu sumber utama kegagalan pemahaman konseptual dalam pembelajaran kimia, yaitu keterputusan antara konsep dan prosedur. Kimia adalah disiplin yang sangat kaya akan prosedur. Menyeimbangkan reaksi, menghitung pH, menggunakan rasio stakiometri, menerapkan prinsip Le Chatelier,
dan banyak lagi. Masalahnya bukan pada keberadaan prosedur itu sendiri. Masalah muncul ketika prosedur dipelajari sebagai algoritma kosong, terlepas dari makna kimiawi yang seharusnya diwakilinya. Mari kita lihat beberapa contoh yang sangat umum terjadi di kelas. Banyak siswa dapat menyeimbangkan persamaan reaksi dengan sangat cepat. Mereka mengetahui triknya, ubah koefisien sampai jumlah atom kiri dan kanan sama. Namun, ketika ditanya apa makna dari koefisien tersebut, banyak yang tidak bisa menjawab. Secara konseptual, persamaan reaksi yang setara adalah representasi dari konservasi atom dalam transformasi kimia nyata. Koefisien bukan angka matematika sembarang, tetapi rasio aktual partikel yang bereaksi. Jika konsep ini tidak dipahami, siswa mungkin bisa menyeimbangkan reaksi. Tetapi akan kesulitan menggunakan persamaan tersebut untuk stakiometri. Atau bahkan menuliskan persamaan reaksi baru secara bermakna. Contoh kedua adalah perhitungan pH. Banyak siswa sangat fasih menghitung pH menggunakan rumus logaritma. Namun, pemahaman tentang apa itu pH seringkali sangat dangkal. Mereka tidak memahami bahwa perubahan 1 unit pH berarti perubahan konsentrasi ion hidrogen 10 kali lipat. Lebih parah lagi, mereka sering tidak memiliki gambaran molekuler tentang apa yang terjadi ketika asam kuat atau basa kuat ditambahkan ke dalam air. Dalam kondisi ini, perhitungan pH menjadi aktivitas matematis, bukan aktivitas kimia. Stakiometri seringkali menjadi jantung latihan soal kimia. Namun, tanpa pemahaman konseptual tentang mol sebagai satuan penghitung partikel. Rasio stakiometri digunakan seperti rumus cepat tanpa alasan. Siswa menggunakan angka-angka tanpa menyadari bahwa angka tersebut berasal langsung dari komposisi atom zat yang bereaksi. Akibatnya, stakiometri terasa mekanis dan mudah dilupakan. Karena tidak terhubung dengan realitas kimia yang sesungguhnya. Contoh terakhir yang sangat klasik adalah prinsip Le Chatelier. Banyak siswa menghafal pola, tambah reaktan geser kanan. Naikkan suhu reaksi eksotermik geser kiri. Namun, ketika konteks sedikit berubah, misalnya penambahan gas inert. Aturan hafalan ini sering menghasilkan jawaban yang salah. Penyebabnya jelas. Siswa tidak memahami mekanisme kesetimbangan dinamis dan hubungan antara laju reaksi maju dan balik. Ini adalah contoh klasik prosedur tanpa konsep. Semua contoh ini menunjukkan satu pesan yang sangat penting. Prosedur tanpa dasar konseptual itu rapuh. Ia mudah bekerja dalam situasi rutin, tetapi mudah runtuh ketika konteks berubah atau ketika transfer dibutuhkan. Jika kita ingin menghasilkan pemahaman kimia yang tahan lama dan fleksibel, konsep dan prosedur harus selalu diajarkan sebagai satu kesatuan makna. Setelah membahas berbagai masalah pemahaman konseptual, kita akhirnya sampai pada pertanyaan paling praktis sekaligus paling penting. Apa implikasinya bagi cara kita mengajar kimia? Slide ini merangkum beberapa prinsip instruksional utama yang dapat membantu kita membangun pemahaman konseptual yang lebih kuat. Implikasi pertama adalah keharusan untuk selalu melibatkan representasi partikulat. Kimia terjadi di tingkat atom dan molekul. Jika pembelajaran hanya berlangsung di tingkat simbol dan persamaan, siswa akan kehilangan cerita kimia yang sebenarnya. Diagram, model fisik, dan simulasi bukan pelengkap, melainkan jembatan utama menuju pemahaman konseptual. Implikasi kedua adalah kebutuhan untuk membuat koneksi antar konsep secara sadar dan eksplisit. Jangan berharap siswa otomatis mengaitkan topik-topik yang kita ajarkan. Jika kita melihat hubungan antara elektronegativitas, polaritas, dan gaya antar molekul, maka hubungan itu harus dinyatakan dan ditunjukkan secara eksplisit dalam pembelajaran. Implikasi ketiga adalah perubahan pada jenis jawaban yang kita anggap cukup. Jawaban berbasis aturan tidak boleh menjadi titik akhir. Pertanyaan lanjutan seperti,
Mengapa demikian? Dan apa yang terjadi di tingkat molekuler? Perlu menjadi kebiasaan dalam kelas kimia. Keempat, asesmen harus mulai menggunakan konteks yang tidak familiar. Jika semua soal menggunakan konteks yang sama dengan latihan, maka yang diukur bukanlah pemahaman, melainkan ingatan terhadap pola soal. Transfer hanya bisa diuji dengan konteks baru. Kelima, setiap prosedur harus selalu diikatkan kembali ke konsep dasarnya. Mengajar cara berhitung tanpa menjelaskan maknanya. Sama seperti mengajarkan tata bahasa tanpa arti kata. Dan terakhir, asesmen formatif harus digunakan untuk mendiagnosis pemahaman. Bukan sekadar menentukan nilai. Asesmen yang baik memberi guru informasi nyata tentang apa yang sudah dipahami siswa dan apa yang masih rapuh. Seluruh implikasi ini menegaskan satu hal penting. Mengajar kimia bukan sekadar mentransmisikan konten, melainkan membentuk cara berpikir kimia. Ketika pembelajaran dirancang dengan fokus pada pemahaman konseptual, kimia berubah dari mata pelajaran hafalan menjadi alat berpikir yang kuat dan bermakna. Terakhir, kita akan merangkum keseluruhan isi bab. Bukan sekadar sebagai daftar poin, tetapi sebagai satu benang merah pemikiran tentang apa arti memahami kimia. Gagasan pertama, dan mungkin yang paling penting, adalah bahwa pemahaman konseptual tidak sama dengan kefasihan verbal dan tidak sama dengan kompetensi prosedural. Seseorang dapat berbicara lancar tentang kimia, menggunakan istilah yang tepat, bahkan memperoleh nilai tinggi dalam ujian, namun tetap tidak memiliki pemahaman yang sesungguhnya tentang apa yang sedang ia jelaskan. Kisah Aisyah menunjukkan dengan jelas bahwa jawaban yang benar tidak selalu berarti pemahaman yang benar. Masalah, jawaban benar untuk alasan yang salah, bukan masalah individu, melainkan masalah sistem pembelajaran yang terlalu sering menyamakan performa dengan pemahaman. Kita juga melihat bahwa kimia memiliki struktur konseptual yang jelas, yang dapat dipahami melalui 4 kerangka besar. Materi dan sifatnya, energi dan transformasinya, hubungan struktur sifat, dan perubahan kimia. Pemahaman konseptual yang kuat muncul ketika siswa tidak hanya mempelajari topik-topik kimia, tetapi memahami bagaimana topik-topik tersebut saling terhubung dalam satu kerangka makna. Kita menekankan bahwa kerangka ini dibangun melalui integrasi vertikal lintas jenjang pendidikan dan integrasi horizontal antar topik dalam satu mata pelajaran. Bab ini juga menunjukkan bahwa eksplanasi mekanistik, penjelasan yang merujuk pada proses sebab akibat di tingkat partikel, adalah indikator paling kuat dari pemahaman kimia yang sejati. Dan akhirnya, kita menegaskan bahwa transfer, khususnya transfer jauh, adalah uji paling ketat dari pemahaman konseptual. Jika pemahaman tidak bisa digunakan dalam konteks baru, maka pemahaman tersebut belum benar-benar terbentuk. Keseluruhan bab ini membawa kita pada satu kesimpulan utama. Pembelajaran kimia yang bermakna berfokus pada cara berpikir, bukan sekadar jawaban akhir. Saya, Sukisman Purtadi menyampaikan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Tetapi sebelum ditutup saya ingin mengajak Anda melangkah lebih jauh. Dari memahami gagasan konseptual, menuju praktik nyata dalam pembelajaran. Bab ini tidak akan bermakna jika berhenti sebagai wacana teoritis. Ia dimaksudkan untuk menjadi dasar refleksi dan perubahan dalam cara kita mengajar kimia. Marilah kita meyakini satu hal fundamental, yaitu pemahaman sejati dalam kimia tidak hanya mengubah cara siswa menjawab soal, tetapi mengubah cara mereka memandang dan menafsirkan fenomena dunia materi. Ketika pembelajaran kimia berhasil membentuk cara berpikir tersebut, kimia tidak lagi sekadar mata pelajaran sekolah, melainkan alat intelektual yang bertahan seumur hidup. Selamat belajar dan berproses menjadi guru kimia.